Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratnaningsih SSTMK dari Universitas Borneo Tarakan sebagai peserta Latsar Angkatan 11 tahun 2020. Kemarin kita sudah membahas mengenai wawasan kebangsaan dan hari ini kita akan membahas mengenai analisis isu-isu kontemporer dalam perilaku dan sikap dari bela negara. Kaitan isu strategis dan aktualisasi dari latar CPNS ini yang pertama adalah menganalisis isu-isu kontemporer, yaitu secara global dan nasional, lalu kemudian isu-isu kontemporer dalam pelayanan publik, kemudian teknik analisis isu, dan terakhir adalah aktualisasi. Apa itu isu? Isu itu adalah masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi. Kemudian isu juga adalah kabar yang tidak tentu, baik atau benar ataupun faktanya itu belum jelas. Kemudian cakupan kompetensi analisis isu itu ada 3. Yang pertama kita singkat dengan EPA. Yang pertama adalah environmental scanning, atau di mana kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah problem solving, sehingga kita mampu untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga adalah analisis, mampu berpikir kritis mengenai isu-isu yang ada di dalam pelatihan Latsar CPNS ini. Kemudian ada beberapa penerapan sikap bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Tentu saja sebagai seorang ASN kita harus cinta terhadap tanah air kita. Yang kedua adalah kita harus menyadari, yaitu kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila di sini adalah sebagai ideologi dalam bernegara dan berbangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, lalu memiliki kemampuan awal dalam melaksanakan bela negara. Kemudian tadi sudah disebutkan di awal mengenai isu-isu kontemporer. Apa itu isu-isu kontemporer? Isu-isu kontemporer yang pertama dalam kehidupan kita, yang pertama adalah tentang revolusi industri 4.0 yang sudah digadang-gadang sejak dulu, yang mengubah sendi-sendi dari kehidupan. Contohnya sekarang, Latsar CPNS sekarang itu dengan menggunakan revolusi industri 4.0, di mana kita tidak bertemu secara langsung namun secara virtual. Yang kedua, kejahatan dalam dunia digital dan terorisme serta paham radikalisme ini juga sangat mengganggu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah ancaman penyalahgunaan narkotika, tentu saja sangat mengancam juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah penyebaran hoaks, di mana dalam penyebaran hoaks ini tentu saja mengganggu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, terutama dalam revolusi industri 4.0, di mana semua data itu dikumpulkan yang atau disebut dengan big data analitik. Dari sana kita dapat melihat berbagai data analitik untuk dihubungkan dari kesatuan yang pertama dan kesatuan yang kedua, atau dari misalnya EKTP bisa terintegrasi dengan BPJS atau yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya.